Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 1 terdiri dari Om Nur Sulistiani, Salma Zahra Ramadhani, Eriza Abdullah, Syafia Ramadona, Nur Khalifah, Saiduddin. Hai, selamat datang. Sekarang kita itu lagi di Benteng Friedeburg. Ada yang tahu nggak sih sejarahnya itu gimana? Yuk, kita simak ya lebih lanjutnya gimana. Benteng Friedeburg merupakan salah satu peninggalan bangunan yang menjadi saksi dari perjuangan bangsa Indonesia. Benteng ini terletak di kawasan 0 km, yang mana kawasan ini merupakan pusat dari kota Yogyakarta. Sejarah mencatat pada tahun 1760 atas permintaan Belanda, Sultan Hamengkubuwono pertama membangun sebuah benteng sederhana yang berbentuk bujur sangkar. Seiring berjalannya waktu, penyempurnaan bangunan ini terus dilakukan, dan penyempurnaan ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu pada tahun 1765 dan tahun 1767. Setelah selesai, bangunan benteng ini diberi nama Postenburg atau bisa disebut dengan Benteng Peristirahatan. Pada tahun 1811, benteng dikuasai oleh Inggris di bawah kepemimpinan Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Namun, pada tahun 1816, Belanda mengambil alih kembali benteng ini. Dan pada tahun 1867 di Yogyakarta terjadi sebuah gempa bumi yang sangat dahsyat, sehingga mengakibatkan sebagian yang ada di benteng ini mengalami keruntuhan. Pasca perbaikan, benteng Postenburg ini berganti nama menjadi Benteng Friedeburg, yang berarti benteng perdamaian. Nama ini diambil dari sebagai manifestasi hubungan antara pihak Belanda dan Kesultanan Yogyakarta. Sejalan dengan perkembangan politik yang terjadi di Indonesia dari waktu ke waktu, maka terjadilah fungsi peralihan kepemilikan. Hal tersebut terjadi karena Belanda menyerah pada Jepang pada tahun 1942, yang mengakibatkan benteng ini dijadikan sebagai markas tentara Jepang, yang mana fungsi dari tempat ini adalah untuk penahanan orang-orang Belanda, Indonesia Belanda, dan tokoh-tokoh yang membela Belanda. Lalu, pada saat agresi militer kedua, tentara Belanda mengebom benteng Friedeburg yang pada saat itu sedang dikuasai oleh Jepang. Akibat dari pengeboman benteng tersebut, maka benteng ini kembali dikuasai oleh pemerintah Belanda yang dijadikan sebagai markas tentara Belanda. Dengan berbagai pertimbangan dan seiring dengan berjalannya waktu dan dengan berbagai pertimbangan, maka pada tahun 1981 Benteng Friedeburg ditetapkan sebagai benda cagar budaya dan dijadikan sebagai museum bangunan bersejarah. Kita udah tahu ya sejarah singkat terbentuknya Benteng Friedeburg. Nah, sekarang aku, Salma Zahra, mau ngajak kalian melihat lebih jauh. Sebenarnya di Benteng Friedeburg ini ada apa aja sih? Nah, for your information, dilihat dari bentuknya, sebenarnya Benteng Friedeburg dibangun sebagai benteng pertahanan. Hal itu bisa kita lihat dari bangunan-bangunan yang masih bisa kita jumpai sampai saat ini. Jadi, bangunan-bangunan yang dibuat itu sebagai lapisan pertahanan. Yang pertama, ada parit atau jagal. Ketika kita masuk
ke benteng, yang pertama kali kita akan lihat ada parit atau jagal di sebelah kanan dan kiri. Nah, parit atau jagal ini dibuat mengelilingi benteng. Dengan perhitungan, musuh akan datang dari segala arah. Nah, selanjutnya ada lapisan pertahanan lainnya, yaitu tembok atau benteng. Tembok atau benteng ini dibuat mengelilingi kompleks benteng Fredericksburg. Kemudian, di sisi tembok bagian dalam dibuat anjungan, sehingga tempat ini bisa dijadikan sebagai tempat pertahanan, pengintaian, penempatan meriam-meriam kecil maupun senjata tangan. Dengan begitu, jarak pandang pengintaian maupun jarak tembak akan lebih leluasa lewat anjungan ini. Di dalam benteng terdapat beberapa bangunan-bangunan berupa bangsa-bangsa. Bangsa tersebut dapat digunakan sebagai tempat para prajurit dan para perwira. Di antara bangunan-bangunan yang ada, terdapat lapangan yang luas. Lapangan ini bisa digunakan untuk persiapan militer, latihan, maupun upacara-upacara militer lainnya. Nah, hingga saat ini, bangunan-bangunan benteng Fredericksburg masih terjaga kelestariannya. Saat ini, benteng Fredericksburg dijadikan salah satu museum yang ada di daerah Yogyakarta, yaitu Museum Benteng Fredericksburg. Di dalam museum ini terdapat, selain ada bangunan-bangunan yang masih terjaga kelestariannya hingga saat ini, di Museum Benteng Fredericksburg itu masih banyak koleksi-koleksi sejarah lainnya. Apa aja tuh? Yang pertama, ada diorama. Tahu gak sih guys, salah satu keunikan Benteng Fredericksburg yang sangat sayang jika kita lewatkan, yaitu diorama interaktif. Daya tarik satu ini sepertinya masih jarang disajikan oleh museum-museum sejarah di Indonesia. Berbagai diorama yang menggambarkan peristiwa penting bersejarah didesain dengan sangat menarik. Tujuannya tidak lain adalah untuk membuat generasi muda mengingat dan menghargai sejarah bangsa. Diorama ini disimpan dalam 4 bagian diorama. Dari diorama tersebut, kita bisa melihat gambaran peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman dahulu. Salah satu di antara diorama interaktif yang paling menarik adalah tema peperangan. Di sini kamu bisa merasakan sendiri bagaimana keadaan kala peperangan dahulu. Ada patung-patung pejuang dan tentara penjajah yang diiringi efek-efek tembakan. Efek tersebut berjalan sesuai dengan kapan kamu memasuki area diorama. Diorama di museum ini menjadi sumber pembelajaran sejarah yang sangat menarik loh. Di sini kita bisa melihat gambar peristiwa-peristiwa seperti masuknya pasukan Jepang ke Jogja, Kongres Jogja di Yogyakarta, perlawanan Pangeran Diponegoro, dan lain sebagainya. Selanjutnya, walaupun ukuran benteng ini tidak terlalu besar, tetapi pengelolaan Museum Benteng Fredericksburg ini cukup baik. Hingga di dalam benteng tersebut terdapat taman yang sangat indah. Taman ini tepat berada di bagian tengah, di depan gerbang masuk.
Di sekeliling taman juga disediakan bangku-bangku yang sangat cantik. Terkadang, kamu bisa menemukan pasangan yang sedang mengambil foto prewedding mereka di sini. Mungkin suatu saat, kalau kalian mau foto prewed, kalian juga bisa loh foto di Museum Benteng Vredenburg ini. Selanjutnya, di Museum Benteng Vredenburg ini terdapat wahana bermain. Wahana di sini lebih ke arah permainan digital dan diorama interaktif yang disajikan. Seperti ada game melawan penjajah, game mencocokkan gambar, menuliskan salam, ruang benda koleksi, ruang pengenalan, ruang audio visual, ruang diorama 1, ruang diorama 2, ruang diorama 3, ruang diorama 4. Nah, buat kalian, apalagi para ciwi-ciwi, pasti suka foto kan? Nah, di sini kita bisa mendapatkan spot foto yang berbeda-beda. Kamu bisa mendapatkan spot foto yang indah dengan latar taman di bagian depan. Kemudian saat masuk ke dalam spot foto berubah menjadi tema perjuangan dengan berbagai atribut serta patung para pejuang. Jadi, siap-siap aja ya buat kalian, apalagi para ciwi-ciwi yang mau ke Benteng Vredenburg, siap-siap penyimpanan HP atau kamera harus banyak. Karena di sini itu kalian akan ketagihan buat foto. Karena di sini banyak banget tempat-tempat yang bisa dijadikan spot foto. Daya tarik lainnya yang dimiliki Museum Benteng Vredenburg yaitu ada pameran yang diadakan secara rutin. Tema yang digelar pun berbeda-beda dan tidak selalu mengenai sejarah. Sehingga ketika kamu berkunjung akan ada banyak ilmu yang didapatkan dari sini. Sejauh ini, pameran yang digelar benar-benar beragam, mulai dari mengenai tanaman seperti bonsai hingga senjata keris. Semuanya ditata dengan baik serta disediakan pamflet untuk mempelajarinya. Nah, yang kalah menariknya, pameran yang ada di sini digelar secara gratis dan kamu bebas untuk berfoto dengan barang yang dipamerkan. Wah, sangat menarik bukan? Selain itu, di Museum Benteng Vredenburg juga menyediakan fasilitas lainnya untuk menjaga kenyamanan para pengunjung. Seperti ada kantin, kamar mandi, halaman parkir, tempat beribadah, wifi, perpustakaan, ruang pertemuan, dan ada pemandu juga. Nah, Museum Benteng Vredenburg ini dibuka pada hari Selasa sampai Minggu. Pada hari Senin, museum ini tutup. Buka mulai pukul 7:30 sampai pukul 16:00. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh yang ada di dalam museum ini, aku mau sedikit menjelaskan tentang 4 diorama. Diorama yang pertama itu menjelaskan mengenai Perang Diponegoro hingga masa pendudukan Jepang. Rentang waktu kejadiannya antara 1825 sampai 1942. Kemudian di diorama 2, kejadian yang diceritakan mengenai peristiwa mulai dari masa proklamasi kemerdekaan dan agresi militer. Kemudian di diorama 3, jika kamu masih ingat mengenai perjanjian Renville, diorama ini akan menjelaskan peristiwa tersebut. Dan diorama yang terakhir, di diorama 4, merupakan
akhir cerita mengenai sejarah Indonesia pada masa Orde Baru sejak tahun 1950 hingga 1974. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan lebih detail oleh rekan-rekan saya. Halo semuanya, kali ini kita ada di diorama 1 Benteng Frederick Yogyakarta. Nah, di diorama kali ini yaitu menjelaskan tentang perjuangan rakyat Yogyakarta dalam melawan sekutu Jepang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Nah, yang unik dari ruangan ini adalah, ayo kesini. Di sini ada yang namanya magic wall. Jika kita sentuh, maka akan terlihat gambarnya. Nah, yang lain dari di diorama ini ada Nyi Suponto, Nyi Suyati, dan Nyi Hajar. Beliau bertiga merupakan pelopor gerakan perempuan pada tahun 1926. Nah, di diorama ini juga ada terdapat yaitu namanya baju doni. Baju ini itu melambangkan penderitaan rakyat Indonesia yang dijajah oleh Jepang. Selain itu, ini juga ada namanya Shiko, yaitu tempat minum dari kebun kelapa, dan Hango, yaitu tempat makan dari anyaman daun kelapa kering. Halo guys, kita pada diorama 2. Ketika tadi kita udah diorama 1, mari kita lanjut ke diorama 2. Pertama, kita sudah disebutkan oleh Bapak Bung Karno dan Bung Hatta dengan sebuah teks proklamasi. Ya, langsung lanjut ke selanjutnya. Oke, lanjut ke masih diorama 2. Oke, sekarang kita UGM. Siapa sih yang tidak ada UGM atau Universitas Gadjah Mada? Mungkin semua orang akan memimpikan atau mendambakan unsur UGM. Nah, tapi harus ditahu bahwa UGM ada di Jakarta dan didirikan pada 1949. Kita bisa lihat pada yang di sini. Ini adalah salah satu contoh pendirian UGM, yaitu yang didirikan oleh Dr. Sarjito, yang dimana Dr. Sarjito ini adalah yang diabadikan dalam rumah sakit Sarjito namanya, yang ada di UGM sendiri. Dan dari sini sampai ke ruangan ini adalah tentang sejarah berdirinya UGM. Oke, langsung lanjut. Di sini di diorama 2 ada juga tentang museum perjalanan uang, perkembangan atau uang, bagaimana uang itu berubah-ubah karena adanya penjajahan ataupun berubah karena seiring berkembangnya zaman, berkembangnya mata uang dunia. Dari sini sampai ke sana itu adalah sebuah perkembangan uang yang mungkin tidak bisa disebutkan secara langsung. Kalau ingin kita tahu, mari kita ke Benteng Frederick. Udah. Ayo. Ya, langsung lanjut ke sejarah selanjutnya. Contohnya saja di sini ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX menerapkan dukungan proklamasi dan juga masih banyak lainnya. Di sini ada juga mesin cetak Heidelberg. Itu adalah mesin yang ada di Yogyakarta yang dari Belanda, merupakan yang memakainya itu adalah bangsawan, orang politik atau agamis yang memang mempunyai atau dalam bahasa Indonesianya kaum abangan. Sekarang kita ada di diorama ketiga, di mana di diorama ini menjelaskan tentang penyerangan Belanda ke Indonesia atau yang disebut dengan abolisi militer Belanda. Mari kita lihat apa ini. Jadi di sini ada peninggalan peralatan makan dari Bapak Sumarjono. Kemudian ada peci marsikal dan tanda kepangkatan militer milik Bapak Budiarjo. Lanjut.
membuat teh. Lalu ada kendil dalung. Kendil dalung ini milik Ibu Martopawiro yang digunakan untuk merebus telur. Jadi isi dari keseluruhan diorama 3 ini menceritakan tentang para pahlawan yang bersembunyi karena mengalami agresi militer Belanda. Ada banyak sekali barang peninggalan seperti ada sepatu, kemudian ada keris, lalu ada juga peralatan makan dan peralatan masak. Kemudian di diorama 3 ini kita juga dapat menemukan film digital di mana itu menceritakan tentang peristiwa Jogja Kembali. Kemudian ada juga peninggalan berupa sepeda, mesin jahit, kentongan, jam dinding, kemudian lampu, dan masih banyak yang lainnya. Di dalam diorama ketiga mengisahkan bahwa saat itu Belanda berhasil mengebom Bandara Maguwo atau sekarang menjadi Bandara Adi Sucipto. Kemudian setelah itu Belanda melakukan agresi militer, yaitu menyerang kembali negara Republik Indonesia. Maka dari itu banyak dari pahlawan bangsa Indonesia bersembunyi menyusun taktik untuk kembali menyerang Belanda. Sekarang kita berada di diorama yang mana pada diorama ini menjelaskan ada sekitar 7 miniatur yang menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Indonesia, yaitu tepatnya pada tahun 1950 sampai 1998, yaitu pada masa Orde Baru. Nah, yang terjadi pada masa itu banyak hal-hal peristiwa besar yang terjadi. Ada peristiwa Pancakobra, ada peristiwa penaklukan Irian Barat, perebutan Irian Barat dari Belanda. Namun yang paling mencolok pada peristiwa kali ini adalah peristiwa G30 PKI, yang mana peristiwa tersebut sangatlah besar atau sangatlah bersejarah bagi rakyat Indonesia. Pada tahun 1956, tepatnya tanggal 20 Oktober itu terjadi rapat untuk penumpasan PKI. Tidak lama setelah itu PKI pun akhirnya tertumpas. Nah, pada tanggal hari selanjutnya, yaitu tepatnya pada tanggal 21 Oktober itu terjadi penggalian lubang, di mana dalam lubang tersebut ada beberapa jenderal yang dapat ditemukan pada lubang tersebut. Dan juga pada diorama ini juga dijelaskan bahwa pada diorama ini Soekarno diturunkan dan diganti oleh Soeharto, yaitu pada masa Orde Baru. Soekarno diganti dikarenakan beliau tidak tegas dalam mengadili PKI itu sendiri. Oleh karena itu para pelajar, khususnya para mahasiswa, berdemo untuk menurunkan Soekarno dan digantilah oleh Soeharto. Jabatan Soeharto bergerak sampai tahun 1998. Nah, pada gambar ini atau miniatur ini dijelaskan bahwa pada tahun 16 sampai 20 Februari tahun 1959 terjadi Seminar Nasional Pancasila, yaitu seminar menjelaskan tentang Pancasila adalah sebagai dasar negara, sebagai ideologi bangsa. Oleh karena itu pada tahun ini dijelaskan atau ditegaskan kembali bahwa semua rakyat Indonesia itu harus menjadi orang-orang yang Pancasilais atau turut kepada ideologi Pancasila. Baju ini menjelaskan tentang tiruan pakaian Kolonel Tantamso dan Letnan Kolonel Sugiono, yang mana beliau berdua merupakan salah satu pahlawan dari Republik Indonesia, yang mana beliau itu gugur oleh PKI tepatnya pada tanggal 2 Oktober 1965, dan mereka berdua ditemukan di lubang pada tanggal 21 Oktober 1965.